Aksi begal di kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku. Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang nggak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya terus buka helm kayak mau mukul saya gitu sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP. Katanya itu apa? Oh, HP katanya. Udah hayu katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan. Bawa motornya lawan arah kan ke arah sana. Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was. Mencekam sih sebenarnya ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan. Sekarang makin maraknya ada perampasan kayak begal kayak gitu. Agak khawatir gitu. Apalagi kalau misalkan jalan malam gitu. Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya. Karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicahem, Cabe gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu. Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan. Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita tunggu sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang ada sasaran-sasaran khusus nggak? Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi cikal bakal dari kejahatan itu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antara Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga. Saya mengerti bahwa aparat pemerintahan dan aparat kepolisian harus melaksanakan tugasnya, bukan nembragen tugasnya ke masyarakat lain. Enggak, itu mau udah clear. Tetapi prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Dan prinsip gotong royong itu ada di Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nah, kalau mempelajari ideologi itu udah jelas bahwa Ekasila itu gotong royong, dan gotong royong itu adalah kita wujudkan dengan warga jaga kota. Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Deddy Mulyadi berasal dari uang pribadinya. Dari saya dulu cukup, nanti kalau kewalahan baru. Karena publik gini lah, tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama jadi umum ini belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Jadi misalnya gini, logikanya sederhana.
maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, nggak usah digebukin mati, lumayan 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi Meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain. Menurut saya setuju gitu, cuman ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu Pak, itu sih. Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Deddy gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu. Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.